Shalom Bapak Ibu Saudara, sedang jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali kita dalam renungan malam Resort GKS Sampit, edisi Selasa tanggal 10 Juni tahun 2025. Bersama dengan saya Fikari Sonia. Hari ini yang menjadi bahan perenungan bagi kita yaitu terdapat dalam 1 Korintus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-6 sampai yang ke-16. Saya harap Bapak Ibu di rumah masing-masing boleh membaca bagian firman Tuhan ini secara lengkap. Namun pada saat ini saya hanya akan membaca ayat yang ke-9 dan ini juga akan menjadi penegasan dalam pemberitaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Pada ayat yang ke-9 begini bunyi firman Tuhan dengan judul Hikmat yang Benar. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara, ada pertanyaan begini. Pernahkah terjadi dalam hidup Anda hal yang mungkin tidak pernah kita minta, tidak pernah kita harapkan, bahkan tidak terbesit dalam pikiran kita. Namun, ternyata hal itu Tuhan percayakan sehingga kita harus mengalami dan kita rasakan. Jika Bapak Ibu menjawab ya, maka hal inilah yang menjadi dasar dan landasan bagi saya menentukan tema pada saat ini, yaitu tak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya kita tidak pernah memahami dari rencana serta maksud ataupun kehendak Allah di dalam setiap perkara kehidupan. Bahkan boleh kita katakan bahwa banyak hal yang kita alami dan terjadi serta kita rasakan tanpa kita minta, tanpa kita ingini, tetapi Tuhan memberikan dan kita harus mengalami. Mungkin ada rasa sakit, mungkin ada rasa yang menyenangkan, membawa kebahagiaan, ataupun rasa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Inilah yang menjadi gambaran bahwa sebenarnya tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tetapi bagi manusia, itu jelas tidak memiliki gambaran yang pasti dan mungkin selalu menjadi pertanyaan bagi kita yang mengalami. Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan bagi kita pada saat ini merupakan satu pengajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus pada saat itu, di mana jemaat Korintus ini adalah jemaat yang mula-mula yang baru mulai juga mengenal dan mau membawa diri mereka sebagai orang percaya. Namun, Paulus juga menekankan dan menegaskan bahwa di dalam apa yang sudah ia sampaikan, bahwa hikmat yang datang dari Allah itu tersembunyi dan sudah ditetapkan sebelum permulaan zaman. Lalu muncul kembali pertanyaan, lalu bagaimana cara agar kita mengerti dan memahami maksud tersembunyi dari pekerjaan Allah di dalam kehidupan orang percaya? Oleh sebab itu, saya menyimpulkan ada 3 hal yang mungkin bisa kita renungkan dan mungkin bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Yang pertama, saya mau mengajak kita untuk lebih mengenal Kristus semakin jauh. Artinya bahwa saya dan Anda dalam bagian firman Tuhan ini diminta untuk secara pribadi lebih mendekatkan diri dan giat untuk terus memahami Yesus Kristus. Yang mana itulah yang kita imani dan kita percayai. Karena Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita orang percaya.
Sehingga ketika kita lebih mengenal Tuhan, ketika kita lebih mengenal Kristus dalam kehidupan ini, maka hubungan kita pun juga akan semakin diteguhkan dan dikuatkan di dalam Dia. Seperti hubungan seorang anak dan ayah. Yang kedua, mengandalkan kuasa Allah. Benar adanya bahwa kita sebagai orang percaya ini hanya perlu dan meminta kepada Tuhan, karena Dialah yang memiliki kuasa untuk melakukan segala pekerjaan yang baik yang selalu kita harapkan. Namun jangan sampai ada kiranya di dalam kehidupan kita, di dalam pendirian kita bersandar dengan pengertian kita sendiri. Karena jika itu terjadi, maka hikmat itu akan semakin jauh dari dalam diri kita. Oleh sebab itu, biarlah Allah yang bekerja, dan segala sesuatunya itu akan seturut dan sesuai kehendaknya. Sehingga di dalam kehidupan kita secara pribadi, di dalam pekerjaan, dan di dalam pelayanan kita sebagai orang yang percaya, kita akan senantiasa ditolong dan ditopang untuk melakukan segala pekerjaan. Dan yang ketiga, yang paling penting untuk mengerti hikmat Allah ialah kita perlu mencari dan memahami. Bagaimana caranya? Yaitu melalui firman Tuhan. Melalui firman-Nya, kuasa Roh Kudus akan menolong kita dan menuntun kita untuk memiliki hikmat yang benar di dalam Kristus. Biarlah apa yang tersembunyi bagi manusia, biarlah itu Tuhan yang akan menyatakan yang baik dan bekerja di dalamnya. Karena kita percaya rancangan Tuhan itu membawa kebaikan, bukan mendatangkan celaka. Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk mengerti dan melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu, sehingga kembali kami dengan iman dan pengharapan yang teguh semakin dikuatkan dan dikokohkan bahwa hikmat yang benar itu bersumber hanya daripada Engkau, dan tentunya ada Roh Kudus Tuhan yang senantiasa mengokohkan, menguatkan, meneguhkan, sehingga kami senantiasa berhikmat, hidup takut akan Tuhan, dan kami mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Apa yang tersembunyi bagi manusia itu tak tersembunyi bagi Tuhan. Apa yang boleh terjadi dan mungkin tak terselami oleh kami manusia, biarlah Tuhan yang senantiasa bekerja di dalamnya. Kami menyerahkan kehidupan kami menyerahkan kehidupan sepanjang hari dan seterusnya hanya dalam tangan pengasihan-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.